Pemirsa, dua tenaga kerja wanita atau TKW Indonesia, Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim, dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi. Ironisnya, eksekusi mati itu tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia, dan ternyata masih ada ratusan TKI yang menunggu eksekusi di beberapa negara. Bulan April 2015 ini, Indonesia berduka atas kematian dua tenaga kerja wanita atau TKW Indonesia, Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim. Keduanya dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi. Ironisnya, pemerintah Indonesia sama sekali tidak diberitahu terkait eksekusi mati tersebut. Zainab berangkat ke Arab Saudi pada tahun 1999 melalui PT JTKI, PT Pancabayu, Aji Sakti. Ia bekerja pada keluarga Naurah binti Abdullah Duhem Al-Maruba di Madinah. Ia ditahan sejak 5 Oktober 1999 dan divonis mati 8 Januari 2001 dalam kasus pembunuhan majikan. Sementara Karni berangkat ke Saudi pada tahun 2009 untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu keluarga di kota Yanbu. Selama 3 tahun bekerja, Karni tidak memiliki masalah. Bahkan kontrak kerjanya kembali diperpanjang. Pada masa perpanjangan masa kerja kedua itulah, Karni melakukan pembunuhan terhadap anak majikan yang berumur 4 tahun pada 26 Maret 2012. Berarti adiknya ibu persis, Bu. Kementerian Luar Negeri mengatakan, selain di Saudi, ada 228 WNI lain yang terancam hukuman mati di berbagai negara. Dalam kurun Juli 2011 hingga 31 Maret 2015, pemerintah sudah mengupayakan pembebasan 238 WNI dari hukuman mati. Sementara data Migran Care tahun 2015 menyebutkan, total TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Tiongkok, Qatar, dan Iran sebanyak 279 orang. Dan TKI yang telah divonis eksekusi mati sebanyak 60 orang di beberapa negara, yakni Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Tiongkok. Pemerintah harus bekerja keras memastikan hak hukum diberikan bagi para WNI yang akan divonis mati ini. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, ketika protes yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait eksekusi mati melalui cara dipancung terhadap Siti Zainab belum ditanggapi, kabar buruk datang lagi dari Arab Saudi. Seorang TKI di Arab Saudi, Karni bin Medi Tarsim, juga dihukum pancung. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri kita menyebut sebanyak 228 TKI yang bekerja di berbagai negara kini menunggu waktu eksekusi mati. Dengan kondisi itu, sudah efektifkah advokasi yang dilakukan oleh pemerintah? Lalu apa konsep diplomasi yang dimiliki oleh Republik ini untuk menyelamatkan para terpidana? Dan sudah waktunyakah regulasi hukuman mati di dalam negeri perlu diperbaiki mengingat rendahnya posisi tawar Indonesia untuk menyelamatkan WNI terpidana mati di luar negeri? Baik pemirsa, kita akan membahas persoalan itu bersama narasumber kami dalam Prime Time Talk kali ini. Eka Ernawati, aktivis dari Migran Care. Kemudian sudah bergabung nanti melalui sambungan telepon. Kita akan berbincang dengan Nusron Wahid, Kepala BNP 2 TKI, dan juga legislator kita dari Komisi 9 DPR RI, Oki Asokawati. Bersama saya di studio sudah hadir Eka Ernawati. Baik, Eka, terima kasih bergabung bersama kami. Apa yang Anda lakukan atau Migran Care lakukan ketika ternyata belum kering air mata kita dari kasus sebelumnya, ternyata sekarang Karni sudah menguras air mata lagi? Ya, yang pertama pasti kita sangat berduka ya, apalagi Migran Care itu mengawal kasusnya Siti Zainab dari tahun 2008 sampai kemarin terakhir 2013 kita sudah pernah melayangkan surat untuk mengingatkan kembali kepada SBY, ke Presiden, ke Presiden, mengingatkan kembali bahwa ini eksekusi mati untuk Siti Zainab sudah hampir mendekati waktunya, tapi belum ada tanggapan sama sekali waktu itu dari Presiden SBY. Jadi kami sangat menyayangkan sekali dengan adanya eksekusi mati yang selama 2 hari ini berturut-turut, baik bagi Siti Zainab maupun bagi Karni binti Medi.
yang mana ini adalah merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Menurut kami adanya eksekusi mati atau hukuman mati bagi siapapun warga negara, semua warga negara ini nggak berhak untuk dihukum mati. Mereka mempunyai hak untuk hidup. Jadi kalau menurut kami ini sangat membuat kami sangat tertekan dengan keadaan seperti ini. Kami baru saja mendapatkan berita Siti Zainab yang belum sampai berapa jam, kami sudah mendengar berita tentang Karni. Kami semua hampir bisa dikatakan rasanya meluap-meluap, hampir mendidih darah kami dan membuat air mata kami menangis melihat berita ini. Ada pemerintah kan? Kayaknya pemerintah sudah nggak mendengar apa yang berita ini sudah hampir dari tahun ke tahun, dari presiden satu ke yang satunya, dari zamannya Gus Dur hingga zamannya Megawati hingga zamannya SBY sampai ke hari ini zamannya Jokowi. Tapi nyatanya sampai ke hari ini kita masih mendengar tentang berita. Oke, proses atau eksekusi hukuman mati terhadap 2 terpidana yang kebetulan warga negara Indonesia kita di luar negeri itu kan melalui proses hukum di negara orang, di Arab Saudi. Artinya mereka punya mekanisme hukum tersendiri yang harus kita hormati juga. Apa yang salah sebenarnya antara hukum di sana sama upaya pemerintah yang harus memperjuangkan membela warganya? Sebenarnya kalau hukum di sana itu adalah hukum negara sana. Yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, apa yang sudah dilakukan oleh negara kita, apa yang sudah dilakukan oleh para penguasa di negeri kita, apa yang sudah mereka lakukan untuk memperjuangkan adanya ini nyawa, 2 nyawa ini warga Indonesia yang harus tetap kita perjuangkan, harus kita bela. Tapi sampai ke hari ini pemerintah Indonesia ini belum melakukan secara maksimal untuk pembelaan kasus. Anda melihat pemerintah belum maksimal? Belum, nggak ada maksimalnya. Bukan hanya belum maksimal, bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada. Nggak ada upaya sama sekali? Nggak. Upaya ada, tapi nggak ada yang ada gregetnya sama sekali. Kalau memang ini sudah kayaknya mendengar. Mbak Eka, Anda pesimis banget pemerintah kita nggak ngapa-ngapain begitu? Bukan nggak ngapa-ngapain, tapi pada kenyataannya kalau yang kita lihat seperti sekarang ini, kemarin kita masih ingat kasusnya Ruyati pada tahun 2011 dieksekusi. Ruyati itu seharusnya sudah menjadi contoh di mana kita tidak ada informasi sama sekali, yang akhirnya sampai eksekusi mati pun waktu itu pemerintah Indonesia mengaku tidak tahu, dan sekarang Kemlu mengucapkan kecolongan dengan adanya berita eksekusi mati hari ini. Kecolongan melulu ya? Ya, kecolongan dari kasus Ruyati, kecolongan lagi kasus Siti Zainab. Kenapa baru selisih sehari sudah kecolongan lagi dengan kasusnya Karni? Oke, kita akan coba melihat apa komentar dari wakil rakyat kita di DPR. Pemirsa sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selamat malam Mbak Rieke. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung di Prime Time Talk. Bersama saya Doni di studio ada Mbak Eka Ernawati dari Migran Care. Mbak Rieke, komentar Anda terkait eksekusi mati warga negara kita yang jadi TKI di Arab Saudi. Ya, dalam rilis saya sudah katakan bahwa pemerintah jangan seperti pemadam kebakaran yang datang terlambat saat rumah yang kebakar itu sudah hangus gitu. Jadi kalau dikatakan memang ada tidak tahu dan segala macam, itu saya kira juga di sini justru harus dievaluasi dan jangan segan-segan untuk memutasi atau mencopot orang yang tidak yang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dan perwakilan RI di Saudi untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Karena sanksi dan reward itu kan memang harus berjalan dalam pemerintahan kita juga gitu. Agak aneh juga kalau bilang tidak tahu, kecolongan, karena itu sudah diangkat oleh jaringan kami di Saudi pun sebenarnya sudah diberitahu beberapa kali ya. Karena di media Saudi juga kalau tidak salah sudah dilansir akan ada pelaksanaan eksekusi mati terhadap beberapa buruh migran termasuk yang dari Indonesia gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian kalau saya boleh berharap gitu, saya rindu Jokowi yang dulu yang ketika bersama-sama memperjuangkan pembebasan Satinah dari hukuman mati yang kemudian itu menjadi sebuah piagam perjuangan bagi TKI kita yang ditandatangani pada saat Pilpres oleh Pak Jokowi. Artinya Jokowi atau presiden yang sekarang tidak seperti dulu yang memperjuangkan tenaga kerja kita?
pada waktu sebelum menjadi presiden sampai ikut membantu untuk mengumpulkan uang diat ya buat Satinah gitu. Jadi ini sebetulnya bukan waktunya lagi untuk melakukan pembenaran bahwa kita tidak tahu dan segala macam. Kan itu kan ada proses hukum. Ya. Proses hukum itu ada penjadwalan. Meskipun sistem hukum Indonesia dan Saudi jelas berbeda, tetapi kan juga yang namanya persidangan dan mekanisme tata urutan peradilan itu bukan tiba-tiba orang dituduh langsung divonis mati. Itu pasti ada tanggal sidangnya, tanggal ada yang beberapa kasus. Jadi kalau saya kira ini pelajaran berharga gitu ya untuk pemerintah kita terutama, dan tidak bisa dalam urusan vonis mati itu lalu kemudian hanya diserahkan pada perwakilan RI di sana. Pemerintah pusat harus agresif, harus progresif, harus militan dalam persoalan hukuman mati. Total ada 32 mereka yang terkena itu sanksi vonis mati di Saudi. Belum lagi seperti di Malaysia, ribuan warga negara kita ada di penjara di seluruh Malaysia. Juga ratusan yang tersangkut vonis mati. Itu, dan kalaupun misalnya, dan kasus-kasusnya kan saya kembali ke Saudi itu ada karena tuduhan sihir dan sebagainya. Nah ini yang harus bagaimana kita bisa melakukan diplomasi ya, dan ini memang harus pemerintah pusat yang lebih agresif gitu. Artinya Mbak Rike, pemerintah pusat ini Presiden Republik Indonesia atau Menteri Luar Negeri? Kalau urusan nyawa rakyat sudah dalam vonis mati, menurut saya ini Presiden perlu mengambil langkah. Kan Presiden punya Menlu sama Menaker di sini. Ya betul, tapi kan juga mereka hanya pembantu. Hanya pembantu. Bahwa sistem informasi terhadap Presiden itu harus diperbaiki. Itu iya, tetapi... Anda mencoba mengatakan bahwa yang salah atau yang tanggung jawab ini adalah Presiden Jokowi? Saya tidak mengatakan demikian, tapi saya kira untuk urus ketika saya dulu sama Gus Dur ketika jadi presiden itu memang ada langsung mengirim surat dan segala macam gitu ya. Memang ada langkah yang kalau persoalan ini seperti kasus hukuman mati warga negara Australia itu kan Perdana Menterinya langsung yang kemudian mengeluarkan statement politik gitu ya. Nah saya yakin waktu jadi gubernur bisa mengeluarkan statement politik untuk ini, dan saya yakin ketika menjadi presiden kita menunggu statement politik, karena statement politik seorang presiden itu punya nilai yang lebih gitu ya, bahwa ada sistem hukum yang berbeda. Makanya saya usulkan untuk ada jalur-jalur diplomasi informal itu ya, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tetapi ini tetap harus ada penguatan dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mbak Rike, Anda kan kolega satu partainya Presiden Joko Widodo, artinya kan bisa memberikan tekanan politis yang lebih elegan lah sesama partai. Kenapa tidak dilakukan? Kata siapa tidak dilakukan? Bentuknya dari mana seperti Anda apa? tahu? Ya kan kita juga sudah melakukan hubungan termasuk di DPR, bukannya ini kan tidak bisa lalu kemudian ketika kita mengkritik ada kebijakan yang tidak benar, ini bukan persoalan, tidak bisa Anda menempatkan bahwa ini teman satu partai atau bukan gitu. Kalau Anda wawancara saya juga sebagai anggota DPR ya, jadi tidak bisa lalu kemudian ditarik pada wilayah personal atau wilayah hanya sekedar satu partai gitu. Nah, kecuali tadi di wawancaranya sebagai teman satu partai, nah itu beda lagi nanti jawaban saya. Ya kalau misalnya yang satu partai saja tidak bisa memberikan komunikasi politik, apakah warga atau masyarakat bisa berharap kepada teman-teman kolega-kolega Anda di Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tekanan yang sama kepada pemerintah untuk lebih melindungi warganya, begitu Mbak Rike? Clear dulu nih, sebagai teman satu partai atau sebagai saya sebagai wakil rakyat? Bukan, maksud saya warga berharap kepada wakil rakyat. Oh ya, kita kan sudah memanggil semua Komisi 9 itu care terhadap persoalan ini. Bahkan lembaga DPR, kita membentuk tim pengawasan TKI di luar negeri, DPR sudah dibentuk. Dari periode kemarin juga sudah dibentuk, masukan sudah ada. Tetapi kan DPR ini bukan bagian eksekusi. Bahwa kita memberikan masukan tentu saja, memberikan masukan lewat jalur-jalur yang semestinya gitu ya. Kalau lewat partai juga tentu kita juga ada bidang terkait yang menangani gitu. Tapi saya minta kita berdialognya agak minta kejelasan sebagai apa gitu, sehingga pertanyaan dan jawabannya ini tepat sasaran. Ya, Mbak Rike, ini kalau tadi kita pakai istilah kecolongan, ini apa yang akan terjadi lagi? Apakah akan terjadi kecolongan-kecolongan lagi di masa yang akan datang? Atau harus seperti apa pemerintah bersikap?
Ya, kalau saya tetap mendesak ya, karena ini urusan nyawa rakyat. Ini tidak bisa lagi hanya diletakkan pada wilayah kepentingan salah satu partai politik atau orang per orang ya. Tetapi ini persoalan harga diri bangsa juga gitu. Dimana pada kasus-kasus tertentu yang memang itu persoalannya misalnya sihir dan sebagainya, harus fight lah. Kalaupun ada persoalan misalnya kasusnya narkotika dan sebagainya, itu tetap kita punya ruang pembelaan yang sebetulnya besar. Harus dilihat apakah orang ini karena korban saja dari jalur narkotika internasional dan sebagainya, atau contoh misalnya kasus Wilfrieda Soik di Malaysia, jelas itu terbukti dia membunuh majikannya. Tetapi apa yang mendorong dia melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan kematian seseorang, itu menjadi penguatan untuk membebaskan warga negara kita dari hukuman mati. Dan itu bisa, itu sangat bisa. Syaratnya memang harus ada perlindungan, keyakinan dari pemerintah, kemauan, kehendak politik yang kuat untuk memberikan advokasi yang lebih komprehensif, termasuk memberikan bantuan penterjemah yang bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa kasus yang kami dampingi langsung dari persoalan tidak hadirnya penterjemah yang bisa membantu terpidana ini untuk melakukan pembelaan dirinya, itu juga menjadi sebuah kendala yang tidak bisa dianggap sepele. Yang kemudian penting juga adalah bagaimana informasi terhadap keluarga di tanah air, itu juga penting. Gitu. Mbak Rike, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda dengan satu pertanyaan terkait apakah negara hadir dalam hal ini mengenai kasus-kasus eksekusi tenaga kerja kita di luar negeri. Komentar Anda? Belum hadir, dan ini jelas bahwa ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jangka pendek, kasus-kasus seperti ini harus segera diselesaikan dengan memperbaiki mekanisme advokasi, kontrol publik, dan sebagainya. Pada jangka menengah dan panjang, sudah masuk menjadi prolegnas prioritas yang harus diselesaikan oleh DPR dan pemerintah, tidak bisa hanya DPR. DPR dan pemerintah adalah revisi atas Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Ini menjadi penting karena kunci dari semua wewenang, tanggung jawab kementerian dan lembaga yang mengurusi buruh migran kita atau TKI, itu harus ada dasar hukumnya. Dan itu ada di undang-undang yang sedang kita revisi. Baik, Mbak Rike, terima kasih bergabung bersama kami. Selamat malam. Demikian diskusi saya dengan Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pemirsa, kami lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk, dan kita tengah berdiskusi terkait 228 TKI yang terancam dieksekusi setelah 2 warga negara kita menjalani eksekusi. Dan menurut Mbak Eka dan juga Mbak Rike bahwa negara belum hadir ya dalam hal ini. Sudah bergabung bersama kita yaitu narasumber berikutnya, yaitu M. Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pak Iqbal, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Doni. Ya, terima kasih bergabung bersama kami. Pak Iqbal, negara katanya tidak hadir dalam hal ini. Kecolongan lagi Pak, komentar Anda? Dalam hal apa tidak hadirnya? Saya mau klarifikasi dulu. Tadi dikatakan ada 228 WNI yang terancam eksekusi. Saya harus klarifikasi bahwa itu pernyataannya tidak sepenuhnya benar. Ya, yang benar adalah? Yang betul adalah 227 per hari ini yang terancam hukuman mati. 200 berapa Pak? Eksekusi. 227. 227 ya. Jadi bukan 228. Hukuman mati. Okay. Ya, terancam hukuman mati, bukan terancam eksekusi. Oke. Jadi itu tahapnya bermacam-macam. Ada yang baru masih tahap investigasi, ada yang tahap di pengadilan pertama, pengadilan. Jadi bisa saja juga bebas nanti ya? Mudah-mudahan itu harapan kita. Jangan. Tapi apa pernah Pak ada kasus yang terancam hukuman mati itu bisa bebas kalau dari Arab Saudi misalnya? Yang sudah bisa kita bebaskan sampai antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ini, alhamdulillah kita sudah berhasil membebaskan 238 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dan dari jumlah tersebut ada puluhan adalah dari Saudi. Ya. Baru saja 2 minggu lalu misalnya ada 2 orang yang kita bebaskan dari ancaman hukuman mati di Saudi juga. Dan insya Allah dalam 2 minggu ke depan nanti kita akan
4 orang yang baru kita bebaskan dari hukuman mati juga akan segera pulang. 4 orang ini masuk dalam 227 orang itu, Pak? Sekarang masih masuk. Oke. Tapi insya Allah di pengadilan terakhir kita sudah dapat informasi bahwa akhirnya ahli waris datang sendiri ke pengadilan dan menyatakan bahwa dia memaafkan tanpa permintaan diat 1 rial pun. Dan Oke. itu kenapa? Karena selama 3 tahun terakhir teman kami diplomat muda di KJRI Jeddah namanya Fadli itu melakukan pendekatan sangat personal kepada orang tuanya. Sehingga padahal 4 orang ini melakukan pembunuhan sangat keji, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam bak mandi hidup-hidup dan disemen. Jadi sangat keji sebetulnya. Tetapi dengan pendekatan yang terus-menerus dengan sangat personal kepada orang tuanya, datang ke orang tuanya ketika sakit, kitalah KJRI yang pertama kali hadir di rumahnya, sehingga akhirnya dia memutuskan memberikan maaf tanpa diat 1 rial pun. Pak Iqbal, kalau 4 orang tersebut punya peluang untuk bisa dibebaskan atau terbebas dari hukuman mati, harusnya nama-nama lain yang dari 227 orang itu juga punya peluang yang sama. Ini kan kasusnya cukup berat, cukup besar ya bagi 4 orang itu. Banyak kasus-kasus yang dialami oleh warga negara kita yang jadi tenaga kerja luar negeri itu kan kasusnya nggak masuk akal, Pak, menurut saya. Urusan perdukunan, urusan hal-hal klinik dan seterusnya. Kenapa tidak bisa dibela seperti itu, Pak? Sejauh ini sih tidak ada yang dihukum mati karena sihir dan zina. Insya Allah kalau sihir dan zina kita masih bisa membebaskan dengan berbagai cara, kita masih bisa membebaskan mereka dari hukuman mati. Yang paling sulit adalah kasus pembunuhan. Kenapa sulitnya? Karena sudah tidak lagi di ranah hukum, bukan lagi di ranah hukum pidana umum, tapi dia berada di ranah perdata. Ini ada masalah dengan hak ahli waris. Dalam contoh misalnya Karni sejak persidangan pertama, orang tua Karni sudah menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memberikan maaf, bahkan jika ditawarkan diat yang sangat tinggi sekalipun. Dengan demikian, dengan sendirinya sudah tertutup dengan kesempatan itu, apapun yang kita lakukan. Tidak bisa dilakukan pendekatan persuasif, Pak, oleh diplomat kita yang Bapak sampaikan tadi? Kita sudah lakukan semuanya. Saya sendiri bahkan datang ke Saudi, saya bicara dengan beberapa ulama, saya datang bersama orang tua dan suami Karni, datang mencoba menemui keluarga menolak. Kita coba lewat ulama yang paling berpengaruh di Madinah juga ditolak. Kita coba lewat lembaga pemaafan juga ditolak. Kita lewat salah satu saudaranya juga ditolak. Itulah artinya bahkan raja sekalipun tidak bisa melakukan intervensi. Artinya segala upaya dan cara sudah dilakukan ya, Pak ya? Sudah, semua sudah kita lakukan. Jangan lupa dalam kasus Kisos itu ada contoh yang baik tahun 2012 ketika keponakan raja sendiri melakukan pembunuhan di London. Yang dibunuh adalah orang Saudi juga. Lalu dia menawarkan diat karena jatuhnya Kisos. Tapi dia menawarkan diat waktu itu sampai 40 juta, tapi ditolak oleh si ahli waris korban. Dan akhirnya raja sendiri mengatakan bahwa itu harus dikisos gitu. Ya, saya masih ingat itu kabar itu, Pak Iqbal. Pak Iqbal, saya mau tahu tadi klarifikasi. Bapak menyampaikan ada seorang diplomat kita yang aktif dan persuasif di Arab Saudi. Itu namanya siapa, Pak? Muhammad Fadli. Muhammad? Silahkan kapan-kapan. Muhammad Fadli. Beliau ini kapasitasnya sebagai apa, Pak? Ini Ahmad Fadli, maaf. Ahmad Fadli itu ini masih diplomat muda yang baru penempatan pertama di Jeddah, tapi komitmennya luar biasa dan tidak hanya satu diplomat kita yang seperti itu. Nah, apakah informasi soal eksekusi mati tenaga kerja kita itu juga melalui diplomat-diplomat kita seperti ini di kantor perwakilan kita atau di kedutaan kita di luar negeri? Maksudnya gimana? Ini kan ada yang menganggap ini kecolongan lagi nih, eksekusi kemudian tidak ada notifikasi terhadap pemerintah Indonesia yang terakhir Karni ini, ya kan? Nah, apakah diplomat kita tidak dapat notifikasi atau informasi dari pengadilan atau dari pihak pemerintah Arab Saudi, Pak? Gini, saya mau klarifikasi lagi. Saya tidak setuju dengan istilah kecolongan. Saya tidak bermaksud defensif, tetapi kita sudah tahu, kita sudah menduga bahwa Karni dan Siti Zainab itu dalam kondisi kritis. Silakan tanya ke teman-teman media, sejak akhir tahun lalu kita sudah sosialisasikan itu. Jadi sudah tahu ya, Pak ya? Yang kita tidak tahu adalah tempat dan waktunya. Kemarin sebelum Karni dieksekusi, sehari sebelum dieksekusi, Bapak Konsul Jenderal RI di Jeddah, Pak Dharma Kirti, itu datang dan bertemu dengan Karni langsung. Dan sehari sebelum dieksekusi, kami sudah kirim staf ke rumahnya Pak Medi di Brebes untuk mengantisipasi kalau nanti ternyata
Jadi ini masalahnya adalah masalah hukum di Saudi yang memang tidak mewajibkan pemerintah Saudi untuk memberikan notifikasi tersebut. Oke, baik. Baik, Pak Iqbal tetap bersama kami, Pak. Saya akan bergabung dengan Mbak Oki Asokawati, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah bergabung juga melalui pembicaraan atau wawancara jarak jauh. Assalamualaikum Mbak Oki, terima kasih bergabung bersama Prime Time Talk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doni. Ya, Mbak Oki, ini menurut Pak Iqbal tadi, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ini sebenarnya bukan kecolongan, tapi sudah ada informasi terkait dengan eksekusi. Cuma memang tidak tahu tempatnya sehingga tidak ada informasi aktual, akhirnya terjadi eksekusi. Menurut Anda, Mbak Oki, kolega Anda tadi sebelumnya, Mbak Rike juga mengatakan bahwa negara belum hadir dalam kasus perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Komentar Anda, Mbak Oki? Iya, satu bahwa berdasarkan konstitusi harusnya memang negara melindungi setiap nyawa warga negaranya. Dan saya agak sedikit lega ketika Pak Iqbal tadi memberikan penjelasan upaya-upaya apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam arti kata pemerintah kita untuk mengawal masalah Siti Zainab maupun Karni ini. Ya. Artinya, Doni, saya melihat bahwa transparansi ataupun komunikasi maupun sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu masih belum sampai ke kita, masih belum sampai ke masyarakat, juga belum sampai ke media. Sehingga kemudian respons daripada DPR sendiri, Komisi 9 khususnya, dan juga masyarakat melihat bahwa negara tidak hadir di situ. Tapi dengan penjelasan Pak Iqbal yang seperti ini sebetulnya sudah cukup baik begitu ya. Dan tentu bukan kita tidak bisa mengintervensi hukum di Arab Saudi sana, tapi saya berharap agar pemerintah dalam hal ini adalah Kemenlu mungkin bisa melakukan diplomasi kepada negara setempat supaya lebih transparan lagi mengenai eksekusi yang akan dilakukan, paling tidak diinformasikan sehingga masyarakat di Indonesia dan juga media itu kemudian merasa tidak kecolongan seperti ini, karena saya melihat bahwa sebetulnya negara itu bisa bertindak lebih jauh, lebih transparan kalau saja komunikasi itu disampaikan kepada kami di sini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, Mbak Oki, artinya kalaupun Anda sudah memahami upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya Kementerian Luar Negeri, itu sudah cukup maksimal, berarti memahami ini bisa dianggap sebagai memang menerima apapun dampak yang terjadi setelah berbuat maksimal, tetap ada eksekusi, begitu? Kalau ya sekali lagi DPR itu adalah tupoksinya adalah mengawasi kerja pemerintah Republik Indonesia, bukan mengawasi kerja pemerintah Arab Saudi begitu ya. Dan sejauh ini yang saya lihat yang dilakukan, yang dijelaskan oleh Pak Iqbal itu sudah cukup jelas. Hanya saja mungkin yang perlu saya soroti dalam hal ini bagaimana koordinasi Kemenlu dengan PPTKIS. Karena berdasarkan Undang-Undang 39 nomor 2004 yang itu nanti akan kami revisi, di situ dikatakan bahwa PPTKIS itu berkewajiban untuk memberikan data dan laporan kepada perwakilan negara kita di negara penempatan. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi antara Kemenlu dengan PPTKIS? Karena yang memberangkatkan TKW itu atau tenaga kerja Indonesia itu biasanya itu adalah PPTKIS. Kalau itu P2P, tapi kalau G2G tentu itu hubungannya dengan pemerintah. Jadi menurut hemat saya, Doni, yang memang perlu diperbaiki dalam hal ini adalah satu, transparansi komunikasi dari Kemenlu agar DPR, masyarakat, media itu mendapatkan informasi yang detail, informasi yang rinci mengenai apa yang sudah dan apa yang akan terjadi bagi para TKI kita di luar negeri yang mendapatkan ancaman tanda kutip eksekusi mati dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kemudian Kemenlu mempunyai pengawasan terhadap kasus-kasus yang 227 tadi kalau tidak salah. Saran saya mungkin pemerintah bisa membuat seperti panitia ad hoc yang betul-betul mengurus dan juga mengawal bagi terselenggaranya apapun masalah-masalah eksekusi bagi 227 negara TKW kita di luar negeri. Oke, baik Mbak Oki, saya ke Mbak Eka dulu. Mbak Eka, Anda setuju dengan statement dari Mbak Oki tadi? Apabila saya melihatnya dengan statement Mbak Oki tadi bahwa pemerintah sudah hadir, sudah ada, sudah melakukan sesuatu,
Tapi pada kenyataannya kita masih melihat adanya kasus ini dan sampai terjadi eksekusi. Dan ini tadi satu, bahwa kita tidak mendapatkan berita itu. Kita tidak mendengar. Karena memang pemerintah Arab Saudi tidak punya kewajiban untuk memberi notifikasi kepada negara asal dari yang tereksekusi itu. Artinya kita Indonesia tidak perlu diberitahu. Maksud saya hukum di sana begitu. Mungkin yang kita soroti apa upaya kita untuk mencari tahu, begitu kan? Ya, kalau sana tidak mau memberitahu, kenapa kita tidak terus intent meminta informasi, mendapatkan informasi? Tadi Pak Iqbal bilang sudah katanya. Kalau intent terus, tapi pada kenyataannya sampai terjadi, dan ini si keluarga dari Siti Zainab sendiri, keluarga dari Karni sendiri mendengar ini, tahu ini setelah sudah kejadian. Dan kita semua juga rakyat Indonesia mendengarnya setelah Jadi sudah sekarang kejadian. kita berharap pada siapa? Saya berharapnya ini bahwa pada saat perlindungan ini, coba sekarang kita lihat, moratorium di Arab Saudi sudah diberlakukan dari tahun 2011. Tapi sampai ke hari ini masih banyak para TKI kita, PRT migran kita yang ada di Arab Saudi dengan berangkat melalui visa haji, visa umroh, akhirnya sampai di sana dan mereka bekerja sebagai PRT migran di sana. Itu masih banyak terjadi. Ya, itu pun harus dilindungi oleh negara. Iya, walaupun walaupun mereka berangkat lewat apapun, ini pada kenyataannya kan berarti bukan Indonesia jadi alasan bahasa negara. bahasa tadi kalau Kemlu kecolongan lah, kita juga kecolongan. Kenapa mereka bisa sampai pergi ke luar negeri menjadi PRT migran? Padahal Indonesia sudah moratorium. Ya, mungkin karena kilauan real di sana lebih mengkilat daripada rupiah yang ada di Iya, Indonesia. karena Indonesia memang tidak bisa memberikan peluang pekerjaan faktor ekonomi yang nyaman, tentu kan. faktor ekonomi. Artinya kan ini kan bukan cuma satu persoalan, Mbak Eka, banyak sekali. Faktornya banyak. Akhirnya beruntun sampai akhirnya ke bawah bahwa ekonomi di masyarakat, upah yang masih rendah, kehidupan pendidikan yang masih rendah, akhirnya yang membawa mereka pergi ke luar negeri. Kita tidak ini tentang pergi ke luar negeri, tapi bagaimana mereka di luar negeri adalah terlindungi dan bagaimana mereka paham. Kebanyakan mereka yang pergi ke luar negeri pulang tinggal nama. Pulang tinggal nama itu masih sangat parah ya. Ada lagi mereka adalah pergi ke luar negeri dengan tidak tahu apapun peraturan yang di sana, dengan tidak tahu undang-undangnya, dengan tidak tahu hak-haknya. Loh, kita kan punya BNP 2 TKI, kan di situ salah satu P-nya perlindungan. Iya, BNP 2 bukan TKI, cuma penempatan perlindungan. Dan PPTKIS yang akhirnya semuanya menempatkan ini, buruh-buruh migran ini yang diatur oleh Undang-Undang 39 itu tadi, yang dikatakan oleh Mbak Rike tadi, ini adalah hampir semuanya perlindungan ke buruh migrannya ini tidak ada. Semuanya mendapatkan bahwa dari PAP sampai pelatihan kerja sampai informasi tentang di Arab Saudi ataupun di negara lain ini semua lewat PPTKIS. Sedangkan PPTKIS adalah persepsinya mereka ingin memberangkatkan buruh migran ke luar negeri kan, karena ini PT, otomatis semua ingin mendapatkan keuntungan. Mereka PT, jadi mereka akan mengarah, kalau bahasa kita mereka nggak akan pernah mengatakan bahwa keburukan-keburukan apa risiko yang akan dialami seandainya di sana terjadi sesuatu, mereka harus pergi kemana. Pendekatannya lebih ke selisih profit ya? Iya, karena saya sendiri pernah menjadi buruh migran dan saya sama sekali tidak mendapatkan pelatihan bahasa. Di mana waktu itu? Waktu itu saya di Malaysia. Berapa karena lama? Malaysia dekat jadi bahasanya hampir mirip kita, tapi di situ yang sudah pasti nggak ada pelatihan bahasa, pelatihan training untuk kerja, terus apa saja yang misalnya kalau seandainya kamu terjadi masalah kamu harus kemana itu tidak ada, terus nggak pernah dikasih tahu tentang hak-hak kamu sebagai seorang Anda jadi buruh itu. migran karena memang cari kerja atau sengaja mau menguji bagaimana mekanisme pengiriman tenaga kerja kita luar negeri? Karena waktu itu memang saya memang orang kurang mampu, orang nggak punya, jadi saya berpikir harus ke luar negeri untuk mendapatkan uang, untuk Jadi ada pengalaman pribadi ya? Iya. Oke, baik. Mbak Eka dan Mbak Oke, setelah Pak Iqbal kita break dulu, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali saat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan Prime Time Talk kita kali ini dan saya akan menyampaikan beberapa data terkait mengenai ancaman hukuman mati yang akan dialami oleh warga negara kita
Ini merupakan data yang kami himpun dari Migran Care tahun 2015, yaitu negara-negara yang di mana warga negara kita terancam hukuman mati. Ya, ada di Malaysia ini paling banyak, yaitu sebanyak 212 orang, kemudian Arab Saudi 37 orang, kemudian Singapura ada 1 orang, Tiongkok 27 orang, sementara Qatar dan Iran masing-masing 1 orang. Jumlah total adalah 279 orang. Ya, sementara yang sudah mendapatkan vonis tetap hukuman mati di Malaysia sebanyak 45 orang, Arab Saudi 5 orang, Qatar 1 orang, dan Tiongkok ada 9 orang. Total ada 60 orang yang sudah mendapatkan vonis hukuman mati. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Statement dari Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid yang sedianya kami coba menghubungi tadi tapi belum berhasil hingga saat dialog ini akan berakhir, yaitu minta pengampunan, kemudian menyewa pengacara handal untuk mendampingi, kemudian melakukan upaya diplomasi dan merayu keluarga yang menjadi korban agar mau memberikan maaf. Ya, baik pemirsa, saya sekarang kembali ke Pak Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Pak Iqbal, bargaining position Republik Indonesia dengan negara-negara lain yang saya sebutkan tadi seperti apa, Pak? Bargaining position dalam konteks apa ini? Khususnya melindungi tenaga kerja Indonesia yang mendapatkan ancaman eksekusi. Kita lihat saja dari fakta yang kita miliki saat ini. Kita sudah berhasil, alhamdulillah, membebaskan 238 WNI dari ancaman hukuman mati dalam kurang dari 4 tahun terakhir. Dan dalam melaksanakan itu, kita tidak ada komplain satupun dari negara manapun. Karena apa? Karena kita melakukan itu sepenuhnya di dalam koridor hukum di negara tersebut. Dan saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Oki dan Bu Eka tadi, saya kira. Ya. Saya tidak meragukan komitmen teman-teman kami yang ada di perwakilan Indonesia di luar negeri dalam melaksanakan perlindungan memberikan perlindungan kepada WNI. Ya. Kami percaya bahwa mereka sudah lakukan yang terbaik dan bahkan mereka melakukan beyond kewajiban mereka. Kalau kita lihat di Konvensi Wina, tugas perwakilan hanya memastikan bahwa warga negaranya yang terlibat masalah hukum di negara tertentu itu mendapatkan fair trial. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman diplomat kita di sana sudah jauh melebihi batas itu, sehingga saya yakin mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan terkait mengenai masalah komunikasi, saya sepakat dengan Bu Oki, memang tampaknya Kemlu dan pemerintah masih perlu meningkatkan komunikasi, menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Kami sudah mencoba, Bu Oki, tetapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Dan kami siap kalau suatu saat Komisi 9 ingin berdialog dengan kami dan kami diberikan kesempatan untuk memaparkan apa-apa yang sudah kami lakukan. Ya. Terkait dengan PPTKIS yang ditanyakan tadi, masalahnya adalah penegakan hukum. Undang-Undang 39/2004 ini relatif baguslah daripada tidak ada sama sekali. Tetapi memang belum dieksersis seluruh aspek-aspeknya. Contoh misalnya, PPTKIS punya kewajiban untuk memberikan laporan kepada perwakilan Indonesia mengenai TKI yang dikirimkan ke suatu negara. Tapi tidak ada satupun PPTKIS menjalankan kewajiban itu. Sehingga kita kesulitan mendapatkan datanya dan unfortunately tidak melaksanakan kewajiban itu mereka tidak dikenai sanksi. Artinya kalau kita tarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Bu Oki dan Bu Eka tadi, ada kebutuhan untuk membenahi sistem di hulu, melakukan pembenahan di hulu. Dan ini gayung bersambut dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Bu Retno. Sejak minggu pertama beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan Pak Menteri Naker. Di situ beliau menyepakati, kedua menteri menyepakati, oke, sekarang kita perlu melakukan pembenahan di hulu. Dan Menaker akan menjadi leading sektor untuk pembenahan di hulu, dan Kemlu akan menjadi leading sektor untuk peningkatan kualitas perlindungan di hilir. Dan saya kira ini yang perlu dilakukan, langkah pencegahan. Saya kira kalau tata kelolanya di dalam itu baik, saya kira akan lebih baik. Kita sepakat kok. Semua teman-teman pemerhati buruh migran sepakat bahwa 80% persoalan TKI kita di luar negeri ini ada di hulu. Yang ini kita perlu benahin bersama. Ini pasti bukan tugasnya Naker sendiri, itu tugas kita bersama lah. Ya, baik.
Baik, Pak Iqbal, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Sama-sama, semoga benar. Ya, waalaikumsalam. Demikian diskusi saya dengan M. Iqbal, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya kembali ke Mbak Oki Asokawati, anggota Komisi 9 DPR RI. Mbak Oki, kenapa kita tidak melakukan upaya diplomasi haji? Kita kan jamaah haji kita dari tahun ke tahun memberikan kontribusi besar bagi Arab Saudi. Apakah mungkin dilakukan seperti itu, Mbak Oki? Iya, Doni, sorotan yang sangat bagus menurut saya yang diberikan oleh Doni barusan. Karena memang terbetik juga di benak saya, harusnya pemerintah melakukan diplomasi-diplomasi yang informal. Tadi Pak Iqbal sudah mengatakan bahwa melalui tokoh agama setempat, melalui keluarga setempat juga sudah dilakukan. Itu adalah salah satu bentuk dari diplomasi informal. Dan menurut hemat saya, kita sebagai negara yang juga mengirimkan peserta haji ke sana cukup banyak, dan kita juga mempunyai ormas-ormas Islam, itu mungkin bisa kita minta mereka untuk melakukan lobby-lobby informal. Kita punya Pak Hasyim Muzadi yang juga salah satu anggota One Team Press begitu, untuk melakukan lobby-lobby informal ke sana. Kita juga punya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang juga bisa melakukan lobby-lobby informal ke sana, juga melalui Kementerian Agama begitu. Karena sebagai negara yang juga mengirim jemaah haji demikian banyaknya, ratusan ribu, saya rasa juga itu akan menjadi bargaining kita yang kuat ketika kita hendak mendapatkan informasi yang lebih transparan dari Arab Saudi mengenai kapan dan di mana warga negara kita yang hendak dieksekusi. Tapi sekali lagi saya berbesar hati ketika Pak Iqbal mengatakan akan melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih transparan terkait dengan berjalannya ataupun warga negara kita yang mendapat ancaman hukuman mati di luar negeri begitu. Ya. Mungkin saran saya ketika pemerintah melakukan raker dengan Komisi 9 tepatnya seperti misalnya Kemenaker, BNP 2 TKI, kami memohon supaya diinformasikan begitu kepada Komisi 9 sejauh apa proses hukum yang sudah berlaku di sana dan bagaimana dengan jumlah dan juga bagaimana hubungannya dengan keluarga bagi para TKI kita yang terancam hukuman mati di sana. Karena bagaimanapun juga Don, konfirmasi dan juga informasi, komunikasi itu sangat kami harapkan. Sehingga kalau ada hal-hal yang seperti ini, karena kita sudah inform, maka kegaduhan ataupun rasa sakit hati itu bisa terminimalisasi. Dan terkait dengan tadi Pak Iqbal katakan di hulu masalahnya, secara legislasi memang inisiatif DPR akan melakukan revisi dari Undang-Undang 39 tahun 2004 ini mengenai penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan insya Allah setelah reses ini, saya sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 9 agar segera dibahas revisi Undang-Undang 39 2004 karena memang sudah masuk dalam Prolegnas 2015. Baik. Dan saya juga menghimbau agar pemerintah mempunyai tupoksi yang jelas antara Kemenlu, BNP 2 TKI dan juga Kemenaker. Ya, baik. Baik Mbak Oki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi saya pemirsa dengan Oki Asokawati, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mbak Eka, kabar gembira Undang-Undang 39 2004 segera direvisi. Setuju? Sangat setuju. Yang penting isinya juga merevisi adalah isinya itu tentang perlindungan buruh migran terhadap buruh PRT migran terhadap buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri. Anda silakan merumuskan masukan agar segera digodok di DPR. Baik, terima kasih Mbak Eka sudah bergabung bersama kami. Selamat berjuang terus ya. Selamat malam. Kemarin terakhir 2013 kita sudah pernah melayangkan surat untuk mengingatkan kembali kepada SBY ke Presiden mengingatkan kembali bahwa ini eksekusi mati untuk Siti Zainab sudah hampir mendekati waktunya, tapi belum ada tanggapan sama sekali waktu itu dari Presiden SBY. Jadi kami sangat menyayangkan sekali dengan adanya eksekusi mati yang selama 2 hari ini berturut-turut, baik bagi Siti Zainab maupun bagi Karni binti Medi, yang mana ini adalah merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Menurut kami adanya eksekusi mati atau hukuman mati bagi siapapun warga negara, semua warga negara ini nggak berhak untuk dihukum mati. Mereka mempunyai hak untuk hidup. Jadi kalau menurut kami ini sangat membuat kami sangat tertekan dengan keadaan seperti ini. Kami baru saja mendapatkan berita Siti Zainab yang
belum sampai berapa jam kami sudah mendengar berita tentang Karni. Kami semua hampir bisa dikatakan rasanya meluap-meluap, hampir mendidih darah kami dan membuat air mata kami menangis melihat berita ini. Ada pemerintah kan? Kayaknya pemerintah sudah nggak mendengar apa yang Kabar buruk datang lagi dari Arab Saudi. Seorang TKI di Arab Saudi, Karni bin Mehdi Tarsim, juga dihukum pancung. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri kita menyebut sebanyak 228 TKI yang bekerja di berbagai negara kini menunggu waktu eksekusi mati. Dengan kondisi itu, sudah efektifkah advokasi yang dilakukan oleh pemerintah? Lalu apa konsep diplomasi yang dimiliki oleh Republik ini untuk menyelamatkan para terpidana? Dan sudah waktunyakah regulasi hukuman mati di dalam negeri perlu diperbaiki mengingat rendahnya posisi tawar Indonesia untuk menyelamatkan WNI terpidana mati di luar negeri. Baik pemirsa, kita akan membahas persoalan itu bersama narasumber kami dalam Prime Time Talk kali ini. Eka Ernawati, aktivis dari Migrant Care. Kemudian sudah bergabung nanti melalui sambungan telepon. Kita akan berbincang dengan Nusron Wahid, Kepala BNP 2 TKI, dan juga legislator kita dari Komisi 9 DPR RI, Oki Asokawati. Bersama saya di studio sudah hadir Eka Ernawati. Baik Eka, terima kasih bergabung bersama kami. Apa yang Anda lakukan atau Migrant Care lakukan ketika ternyata belum kering air mata kita dari kasus sebelumnya, ternyata sekarang Karni sudah menguras air mata lagi? Ya, yang pertama pasti kita sangat berduka ya, apalagi Migrant Care itu mengawal kasusnya Siti Zainab dari tahun 2008 sampai ke... Itulah, Karni melakukan pembunuhan terhadap anak majikan yang berumur 4 tahun pada 26 Maret 2012. Berarti adiknya ibu persis, Bu. Kementerian Luar Negeri mengatakan, selain di Saudi, ada 228 WNI lain yang terancam hukuman mati di berbagai negara. Dalam kurun Juli 2011 hingga 31 Maret 2015, pemerintah sudah mengupayakan pembebasan 238 WNI dari hukuman mati. Sementara data Migrant Care tahun 2015 menyebutkan, total TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Tiongkok, Qatar, dan Iran sebanyak 279 orang. Dan TKI yang telah divonis eksekusi mati sebanyak 60 orang di beberapa negara, yakni Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Tiongkok. Pemerintah harus bekerja keras memastikan hak hukum diberikan bagi para WNI yang akan divonis mati ini. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, ketika protes yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait eksekusi mati melalui cara dipancung terhadap Siti Zainab belum ditanggapi. Berita ini sudah hampir dari tahun ke tahun, dari presiden satu ke yang satunya, dari zamannya Gus Dur hingga zamannya Megawati, hingga zamannya SBY, sampai ke hari ini zamannya Jokowi. Tapi nyatanya sampai ke hari ini kita masih mendengar tentang berita. Oke, proses atau eksekusi hukuman mati terhadap 2 terpidana yang kebetulan warga negara Indonesia kita di luar negeri itu kan melalui proses hukum di negara orang, di Arab Saudi. Artinya mereka punya mekanisme hukum tersendiri yang harus kita hormati juga. Apa yang salah sebenarnya antara hukum di sana sama upaya pemerintah yang harus memperjuangkan membela warganya? Sebenarnya kalau hukum di sana itu adalah hukum negara sana. Yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, apa yang sudah dilakukan oleh negara kita, apa yang sudah dilakukan oleh para penguasa di negeri kita, apa yang sudah mereka lakukan untuk memperjuangkan adanya ini nyawa, 2 nyawa ini warga Indonesia yang harus tetap kita perjuangkan, harus kita bela. Tapi sampai ke hari ini pemerintah Indonesia ini belum melakukan secara maksimal untuk pembelaan kasus. Anda melihat pemerintah belum maksimal? Belum, nggak ada maksimalnya. Bukan hanya belum maksimal, bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada. Nggak ada upaya sama sekali? Nggak. Upaya ada, tapi nggak ada yang ada gregetnya sama sekali. Kalau memang ini sudah kayaknya mendengar. Mbak Eka, Anda pesimis banget pemerintah kita nggak ngapa-ngapain begitu? Bukan nggak ngapa-ngapain, tapi pada kenyataannya kalau yang kita
Pemirsa, dua tenaga kerja wanita atau TKW Indonesia, Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim, dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi. Ironisnya, eksekusi mati itu tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia dan ternyata masih ada ratusan TKI yang menunggu eksekusi di beberapa negara. Bulan April 2015 ini, Indonesia berduka atas kematian dua tenaga kerja wanita atau TKW Indonesia, Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim. Keduanya dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi. Ironisnya, pemerintah Indonesia sama sekali tidak diberitahu terkait eksekusi mati tersebut. Zainab berangkat ke Arab Saudi pada tahun 1999 melalui PT JTKI, PT Pancabayu Aji Sakti. Ia bekerja pada keluarga Naurah binti Abdullah Duhem Al-Maruba di Madinah. Ia ditahan sejak 5 Oktober 1999 dan divonis mati 8 Januari 2001 dalam kasus pembunuhan majikan. Sementara Karni berangkat ke Saudi pada tahun 2009 untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu keluarga di kota Yanbu. Selama 3 tahun bekerja, Karni tidak memiliki masalah. Bahkan kontrak kerjanya kembali diperpanjang. Pada masa perpanjangan masa kerja kedua